Kenalin, nama aku Mia. Ya kalau nama panggung sih Mia YTN, tapi terlalu panjang dan mungkin ribet kalian nyebutinnya, jadi panggil aja. Saya Irsan Montana, saya sebagai co-host di sini di Mau Dengerin Dulu. Kegiatan dan kesibukan aku saat ini, aku lagi aktif-aktifnya banget, kerjain banyak hal ya, karena mungkin ini adalah hidup yang aku inginkan dari dulu, cuman memang dari dulu aku terbatas di waktu dan di mental ya, karena aku gak mau ketika aku ngerjain sesuatu, aku termasuk perfeksionis tapi nggak perfeksionis banget. Maksudnya kayak ketika aku ngerjain sesuatu, aku pengen semuanya itu bagus, tapi aku juga bingung cara natanya gimana. Makanya aku butuh Kak Isan di sini untuk menata semuanya, membantuku gitu. Kesibukan saya bekerja di salah satu perusahaan retail. Udah sih kalau ditanyain latar belakang keluarga ya. Dan ini hal yang mendasari aku banget kenapa aku mau bikin podcast. Jadi aku itu di keluarga yang sangat-sangat broken home. Banyak yang bilang anak broken home pasti jalannya gak baik, pasti jalannya belok. Segala macam hal-hal yang negatif semuanya itu akan terjadi pada anak-anak broken home. Aku menyangkal semuanya kata-kata itu ya. Aku berdiri, aku melewati banyak hal suka dan duka. Aku berada di jalan yang menurut aku ya gak lurus-lurus banget, tapi seenggaknya lebih baik daripada aku harus menjual diri aku gitu ke orang. Jadi aku itu anak pertama dari 5 bersaudara, punya adik 1. Terus orang tua aku divorce, ibu aku nikah lagi dan akhirnya punya 3 anak. Terus akhirnya bapak aku nikah lagi dan akhirnya aku punya ibu sambung. Saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Orang tua saya guru tani ya, bukan sawah sendiri tapi sawah orang istilahnya gitu kan. Bapak saya itu bukan sama apa istilahnya, kusen lah, kayak pintu gitu, dia bikin jendela. Hal yang di masa kecil yang membekas banget di diri aku itu gak ada momen indah sih. Satupun gak ada momen indah. Semua itu berdarah sih. Kalau aku bisa ulang momen masa kecil aku gak pernah mau ulang. Aku gak mau, itu sangat traumatik banget. Dan untuk bisa sampai di titik ini aku benar-benar belajar dari banyak hal. Aku benar-benar belajar dari semua hal yang ada di depan mataku. Jadi gak ada yang ngasih tahu untuk aku melakukan ini nggak boleh kayak gini, ini hasilnya nanti bakal kayak itu, enggak. Jadi aku pelajarin semuanya sendiri, baik itu dari attitude, dari cara aku ngomong. Dulu itu aku sangat-sangat amat introvert aslinya. Pertama kali saya hidup, ada yang pernah ngerasain nggak? Jadi gini, saya tuh ada ingatan yang saya pernah pertama kali hidup di dunia. Jadi kayak bangun tidur, itu saya nggak ada kayak mimpi, bangun tidur dan saya otomatis kayak langsung kenalin, oh ini orang tua saya, ini teman saya, ini keluarga saya, saudara saya. Terus itu saya pertama kali ngerasain, pertama kali hidup. Ada yang pernah ngerasain nggak? Ingatan kalau kalian itu pertama kali hidup di dunia, tapi bukan dari bayi ya. Itu kalau seingat saya kisaran umur 3-4 tahunan. Tapi itu otomatis bangun terus langsung kenal, oh ini orang tua saya. Waktu saya inget banget, saya bangun di kamar kedua di rumah saya yang dulu. Kenal semuanya, oh ini kakak saya, ini kakak saya yang pertama, kedua. Terus beberapa hari kemudian, bapak saya pulang, dan saya langsung kenalin. Ada yang relate nggak? Jadi pertama kali kalian inget kalian hidup tuh kecil itu, saya sama kakak saya termasuk yang suka ribut, suka berantem. Ada aja ributin dari urusan yang kecil sampai kecil banget. Jadi bukan orang kecil sampai ke gede ya, tapi dari yang kecil sampai kecil banget apapun. Jadi itu kita jarang komunikasi, jarang ngobrol, kayak nyapu, bersih-bersih rumah. Itu dulu kakak saya. Itu kakak saya itu dari kelas 3 SD. Aku kan dari kecil, seingat saya tuh dia dari kecil banget sudah ngurusin semua pekerjaan rumah tangga, dari yang nyapu, nyuci baju, nyuci piring. Peran ibu saya sebagai ibu rumah tangga tuh beberapa persennya dilakuin sama kakak saya waktu itu masih usianya kecil banget. Dia nikah dan langsung ikut suaminya, itu langsung berasa tuh. Jadi kayak awalnya sih kayak kehilangan temen, ribut istilahnya. Dan pertama rasanya tuh kayak jadi sepi ya. Pertama dia nikah, dia udah ikut suami, kok ada yang aneh. Ditambah-tambah ibu saya itu jadi
ada sawah gitu. Jadi kayak sawahnya tuh kayak tengah-tengah hutan. Tapi di situ ada gubuk, tapi dibilang gubuk juga kayak semi rumah. Jadi dia tuh jarang pulang. Pulang itu kayak cuma seminggu sekali. Cuman ya paling cepetnya tiga hari sekali, atau kadang kayak sebulan sekali juga pernah waktu itu tuh. Jadi saya benar-benar real di rumah sendirian. Udah mah kehilangan temen, ribut kan, peran orang tua juga hampir nggak ada. Jadi ibu saya udah datang cuman si uang jajan. Terus biasanya tuh saya masih ingat banget ada kata-kata ini, kalau misalkan kalau takut di rumah nonton TV aja. Teman saya tuh dulu TV, apalagi kalau libur itu bisa dari pagi sampai malam itu bisa stay di TV. Cuman bangun, mandi, nyiapin makanan sendiri, itu seharian. Kakak saya itu dia tuh kayak ngasih pola pikir bahwa nggak mesti cewek deh, nggak mesti jadi cewek buat ngerjain urusan rumah kayak cuci baju, setrika, atau itu ngurusin semua hal rapi-rapi rumah itu nggak mesti cewek, cowok pun nggak apa-apa. Dan itu harusnya bukan kaget ya, hal yang basic banget buat semua orang bisa ngelakuin itu. Artinya bukan cuma oke, cewek jadi harusnya ngurusin kerjaan rumah tangga kayak nyapu, ngepel, giring segala macem. Ya cowok juga nggak apa-apa, kenapa? Gitu kan. Dulu orang yang kita benci waktu itu ya, bencinya dalam artian bukan benci yang ini ya. Ternyata bakal jadi orang terdekat gitu. Jadi hati-hati sih buat ngebenci orang gitu. Karena dari banyaknya salah dan kejadian-kejadian yang bikin aku trauma, makanya aku menyibukkan diri aku. Dan sebenarnya orang-orang yang ada di ruang lingkup aku tuh gak banyak. Orang-orangnya tuh dikit yang bisa aku percaya dan dikit yang bisa aku ajak cerita banyak hal gitu. Aku tuh pengen sebuah story, sebuah cerita itu bisa di-share ke banyak orang. Dan gini loh rasanya kalau diginiin orang, gini loh rasanya ketika lu nyakitin orang, impact-nya tuh bakal seperti apa. Jadi aku tuh pengen orang-orang itu belajar untuk jadi orang yang lebih baik gitu loh. Tapi kan itu konteksnya sangat luas dan sangat panjang ya. Jadi ya dimulai dari diri aku sendiri dulu. Itu seru banget sih pertanyaannya. Hal yang paling membentuk aku banget dari masalah-masalah itu, waktu kecil aku korban kekerasan dari orang tua aku. Korban bullying dari lingkungan aku. Dan aku gak mau rantai toksik itu aku tularin ke orang-orang terdekat aku, atau someday ketika aku punya anak, aku turunin ke anak aku. Aku mau semua rantai toksik itu berhenti di aku. Sudut pandang aku tentang kehidupan saat ini yang aku bisa syukurin sih, aku bersyukur. Karena kalau gak ada kejadian itu mungkin aku gak bisa belajar dan mungkin aku gak bisa jadi orang yang saat ini. Aku merasa ya saat ini tuh ketika aku flashback ke belakang, aku merasa aku sangat-sangat jauh lebih baik daripada yang dulu. Dulu aku punya sifat-sifat yang sangat banyak banget jeleknya. Mulai dari sombong, ketika aku dipuji aku tuh bener-bener tinggi. Banyak hal yang ketika aku ingin menengadah ke atas, menengadah yang bener-bener sombong, takabur, itu Tuhan ada cara untuk supaya aku nunduk. Banyak hal yang bikin kita itu jadi sombong. Entah karena dulu kita pernah diremehkan orang, entah karena dulu itu kita pernah dijatuhkan orang, makanya kita ingin selalu terlihat untuk perfect gitu loh. Dan itu hal yang paling aku pelajarin banget. Aku langsung diuji sama Tuhan, langsung diuji dan dikasih cara untuk aku bisa tunduk dan aku bisa melihat bahwa aku itu bukan siapa-siapa, aku tuh bukan apa-apa tanpa adanya Tuhan dan tanpa adanya masalah-masalah yang Tuhan kasih gitu. Pandangan aku tentang kehidupan sekarang itu jadi lebih ke spiritualis sih, tentang gimana cara aku berkomunikasi dengan Tuhan. Aku banyak dosa, aku punya banyak kesalahan segala macam, dan kalian berhenti untuk menjadi orang yang lebih baik itu bisa menjudge orang lain, dan kita juga gak bisa menjudge diri kita sendiri. Yang bisa menjudge kita itu hanya Tuhan. Di mana neraka atau surga itu urusan Tuhan. Jadi apapun yang kita bisa lakuin saat ini kita lakuin, do your best and I do my best too. Aku berbicara dari dua sudut pandang.
Mia yang dulu dan Mia yang sekarang. Kalau Mia yang dulu pasti ngomong bakal kayak gini. Kalau bisa aku ulang waktu, aku gak mau hidup. Aku gak mau ngalamin semua hal ini. Yang tidak ingin aku ulang, itu nggak ada. Aku udah kayak let it go, let it flow. Terus aku sangat bersyukur bisa melalui ini gitu. Kejadian-kejadian dulu yang mungkin aku ya Tuhan, aku gak mau hidup lagi gitu loh. Aku gak mau ngalamin ini gitu loh. Tapi ternyata ketika aku menjalani hidupku, yang aku bilang dinamika kehidupan untuk mengenal diri sendiri, itu aku sangat bersyukur dan aku bisa berada di posisi ini. Orang-orang punya masalah hidup yang lain mungkin yang lebih berat, tapi aku memilih untuk belajar dari semua kegagalan hidup. Buat teman-teman mungkin yang di luar sana yang sama kayak aku, jadi anak broken home, itu bisa punya hidup yang lebih baik tanpa harus merusak diri sendiri, tanpa harus mabuk-mabukan tiap malam, clubbing tiap malam, terus ke hal-hal yang negatif, mencari uang dengan cara yang tidak halal. Itulah kenapa aku suka mendengarkan ya. Dari mendengarkan aku bisa belajar banyak hal. Itu tuh bukan mata aja yang jendela dunia, kuping juga itu jendela dunia. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, kita bisa kayak, oh ketika orang itu melakukan hal yang negatif, kita bisa ambil pelajaran, kalau kesini larinya bakal kesini gitu loh. Kalau cerita ke temen atau ke saudara, itu udah kayak podcast. Nggak bisa tuh 1 menit aja gini. Nggak bisa banget. Nggak bisa, sebentar tuh nggak bisa. Soalnya kalau cerita tuh kayaknya nggak bisa kayak, contoh nih sesimpel kayak, saya lagi putus gitu. Nggak bisa, udah sampai situ doang, udah. Pasti kan kita bakal ngobrol lagi, putusnya kenapa, terus apa istilahnya, cerita versi kita seperti apa, hubungannya kayak apa gitu. Kan nggak bisa kayak gitu, pasti kan panjang nih gitu kan. Kayaknya perlu di-share juga deh. Saya share deh ke Facebook pernah. Ada yang komen juga, saya dulu kalau bikin status ya kalau di Facebook ya, itu kayak ini katanya, kayak cerpen katanya, panjang banget gitu kan. Aduh, salah lagi aja gitu kan. Tapi banyak yang relate ternyata di situ, banyak yang repost juga. Gimana ya? Apa saya bikin blog gitu kan istilahnya gitu. Kayaknya blog sekarang udah ngurusin lagi deh. Si Mia, tahu-tahu dia termasuk teman podcast saya. Podcast yang bukan ini ya. Jadi di kerjaan saya suka ngobrol sama dia dan itu nggak pernah sebentar, pasti panjang. Nggak bisa tuh sejam juga kalau misalkan ya sejam. Kalau istirahat kerja itu 1 jam, ya itu habis semua banget gitu kan. Itu istilahnya pasti panjang ceritanya gitu kan. Ajakin, Kak, yuk bikin ini yuk gitu. Apa nih gitu. Oh iya ya gitu kan. Boleh sih bikin semacam tempat ya, wadah. Dan saya kira tempat ini harap nih untuk yang mau dengerin dulu ini jadi wadah, bukan cuma buat saya atau buat Mia, tapi buat teman-teman semua kalau mau cerita, mau ngobrol, sharing apapun. Kalau misalkan nggak ini ya, kayak misalkan oke, kalau podcast kayaknya saya malu gitu, DM juga boleh, DM. Atau mau kirim via email juga nggak apa-apa. Masalahnya nggak kelar itu bukan nggak ada solusinya, tapi sebelum proses solusi itu kita perlu didengerin dulu nggak sih? Mereka punya sambil mikir juga gimana solusinya ya, pasti. Ataupun kalau misalkan yang buntu banget, itu sebenarnya bukan buntu, cuman karena belum pikiran aja solusinya kayak apa. Cuman kadang solusi itu datang dari obrolan, cerita yang didengerin nih, obrolan yang istilahnya bukan cuma debat, bukan cuma judgement gitu kan, tapi saling mendengarkan aja dulu, dengerin aja dulu, mau dengerin aja dulu, kayak gitu.